Eh, tak, Jia, ada yang papa yang nggak tahu mengenai saksi. Enggak, enggak ada kok. Justru selama ini ternyata aku yang salah paham soal saksi-saksi itu. Tapi sekarang udah clear kok semuanya ya kan sih? Ya, Tuhan engkau tahu aku mencintainya. Ya Allah, hamba capek ya Allah. Kalau semua ini memang hukuman, mungkin hambamu ini pantas ya Allah. Kamu ceraikan aku. Hambamu ini terlalu banyak nyakitin orang, terlalu banyak bohong sama hati sendiri. Hamba pikir hamba bisa ngatur semuanya, dan hamba pikir hamba bisa memperbaiki keadaan. Tapi ternyata hamba malah menghancurkan semuanya satu persatu. Ya Allah, hamba ini penuh dengan salah dan dosa. الصلاة خير من النوم. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku nggak tahu harus minta apa lagi ya Allah. Hamba merasa hamba ini tidak pantas. Dan kalau masih ada kesempatan, tolong ya Allah. Tolong jangan ambil semuanya dari hamba ini ya Allah. Tolong jangan pisahkan hamba dari mereka. Jangan buat hamba kehilangan semuanya. Sebelum hamba berusaha untuk memperbaiki semuanya. Ya Allah, hati ini tidak terbuat dari batu. Hamba bisa merasakan sakitnya, tapi hamba tidak ingin hancur. Lapangkanlah hati hamba, ya Allah, supaya hamba bisa berdamai dengan semua keadaan ini. Menerima garis hidupku dengan tawakal. Ya Allah, jangan ambil semuanya dari aku. Aku gak akan sanggup sendiri. Mereka orang-orang yang hamba cintai. Kalau masih ada yang bisa diperbaiki, tolong ya Allah, jangan terlambat. beratnya. Ya, itu yang bikin saya bingung, Pak Ustadz. Keputusan apa yang harus saya ambil? Pak Albi kesini mau minta izin atau mau minta dilarang?
Kadang kita datang menghadap Allah, bukan kita nggak tahu mana yang salah, mana yang benar. Tapi kita berharap pilihan kita itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang yang kita minta itu bukan petunjuk, tapi mencari pembenaran. Dalam hidup ada saatnya Pak Albi diberikan pilihan yang tidak enak sama Allah. Semua jalan ada lukanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Pak Albi sekarang bukan cuma memilih sebagai laki-laki, tapi sebagai suami, sebagai ayah. Iya Pak Ustadz, itu yang membuat saya jadi berat. Pak Albi pasti bisa. Dengarkan saja hati nurani. Aku mau kamu ceraikan aku. Zia, kamu cerai? Zia, please Albi, banget. kamu harus hormati keputusannya Zia. Diam! Ini urusan keluarga gua. Lu gak usah ikut campur sama urusan keluarga gua, paham? Ada kisah sahabat Nabi, bukan tentang cinta segitiganya Pak Albi, tapi tentang beratnya di antara dua pilihan. Seorang sahabat Nabi harus memilih antara menjaga keluarganya di rumah dan perang jihad fisabilillah di jalan Allah. Dua-duanya benar, dua-duanya mulia, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memutuskan begitu saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah orang tuamu masih ada? Dan sahabat pun menjawab, iya. Rasul pun berkata, maka disitulah jihadmu. Artinya kebenaran itu bukan dilihat dari yang paling besar, tapi dilihat dari tanggung jawab yang dipikul oleh kita. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, boleh jadi kamu membenci sesuatu tetapi itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu tetapi itu buruk bagimu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Jadi kalau Pak Albi tanya mana yang benar, bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah mana yang kamu bisa pertanggungjawabkan kepada Allah nantinya. Pak Albi tahu sendiri niat Pak Albi kepada perempuan itu apa.
Tapi kalau ini yang terbaik untukku, untuk Albi, Naza, dan terutama untuk anakku, Leon, tolong kuatkan aku untuk menjalaninya. Jangan biarkan aku mundur hanya karena aku takut. Dan jangan biarkan hatiku keras hanya karena aku terluka. Allah, kalau ini salah, tolong luruskan. Kalau ini benar, tolong teguhkan. Sia. Si. Sia, kamu apa-apa sih? Boleh nggak kita ngobrol sebentar? Selama ini aku sibuk takut kehilangan sesuatu. Bahkan aku sampai lupa kalau nanti yang benar-benar harus aku hadapi adalah Tuhanku. Bukan soal siapa yang aku pilih, melainkan siapa yang berani aku pertanggungjawabkan di hadapan Allah nantinya. Maaf ya sih, tapi aku harus tanya sama kamu. Apa rencana kamu sekarang sih? Terutama soal Albi dan juga Leon. Aku gak ada niatan pisahin Leon dari papanya. Soal hak asuh bisa diatur. Terus kalau Albi akhirnya sama Naza gimana? Leon itu bakal hidup di antara dua rumah, dua ibu, dua dunia yang gak jelas batasnya. Kamu tuh sempat mikir gak sih soal itu sih? Kamu tanya ini karena Leon atau karena kamu masih punya perasaan ke Naza? Aku emang masih punya perasaan buat Naza. Tapi itu sama sekali gak relevan sekarang sih ya. Mungkin bagi kamu ini semua nggak relevan. Tapi di situasi ini sangat relevan. Aku cuma nggak mau semuanya makin rusak. Oke, kita terbang. Wah, gimana Naza, seru kan? Seru banget, Tante. Gimana rasanya terbang, Za? Bebas banget, Tante, rasanya. Naza, I love you. I love you more. Naza, Ya. dengan disaksikan baby Leon, aku, Nata Alvino, melamar kamu Naza Diana untuk menjadi istri aku.
Kamu mau nggak jadi istri aku, sayang? Mau. Terima kasih banyak ya, Sus. Sama-sama Ibu. Sus, makasih ya. Dari tadi susternya manggil aku bu terus. Aku jadi pengen cepet-cepet punya anak kan? Ya kan kamu udah kayak mamanya Leon sekarang. Ya, baby Leon ya. Mama Naza. Iya sih. Tapi ya kan aku Terus? juga mau lah punya anak dari kamu. Sabar ya, sayang ya. Kamu tanya ini karena Leon atau karena kamu masih punya perasaan ke Naza? Situasinya udah nggak mungkin, Naza. Sekarang semuanya udah hancur. Aku nggak mungkin bisa sama kamu. Sebesar apapun sayang aku ke kamu. Mas Nata ditunggu di ruang makan. Iya, Bi. Mas Albi? Dari mana, Mas? Nih, beli sarapan buat kita. Naza ambilin sendoknya dulu ya, Mas. Sampai kok kelihatan kusut banget sih? Karena habis jagain Leon gue di rumah sakit. Ya ampun, Za. Dia kelihatan kayak habis pulang perang. Bukan kayak habis nemenin anaknya di rumah sakit. Nggak usah dipikirin, itu cuma asumsi gue doang. Za, Mas Albi, gue duluan ya? Nggak mau sarapan dulu, San? Nih, Mas Albi udah beliin. Oh, taruh kulkas aja, nanti aku makan. Ya. Mas Albi siapin ya. Makasih ya, Mas. Dimakan. Dimakan dong. Iya, ya, Mas. Naz, Gak apa-apa. Enak loh ini, bubur kesukaan Mas Albi. Nih, ah. Naza aja, Mas. Mas Albi nemenin Leon di rumah sakit. Aku nggak mungkin jujur bilang sama Naza kalau aku habis dari pondok Ustadz Rahman. Iya. Gimana keadaannya, Mas? Sudah boleh pulang?
Eh, belum sih, cuman ya memang jauh lebih baik, tapi kalau dokter perlu observasi itu artinya kemungkinan masih masih nginep sih di rumah sakit. Berarti belum pasti ya? Ya belum pasti sih. Tapi tadi pas Mas Albi kesana ngeliat Leon, kondisinya sih udah jauh lebih baik ya. Mas Albi kangen banget sama Leon. Tadi tuh Mas Albi sempat gendong dia sebentar. Ya, sebentar aja sih. Saya juga kangen sama Leon. Dia masih ingat aku nggak ya, Mas? Masih ingat ontinya nggak ya? Pasti Leon masih ingat sama ontinya yang baik hati. Pak, hari ini Papa nggak bisa ke rumah sakit ya? Soalnya, klien yang kemarin itu yang Papa cancel, hari ini nggak bisa ditunda. Jadi kalau ditunda lagi bisa berantakan waktunya. Oke, nggak apa-apa kok. Nanti biar aku aja yang urus semuanya. Sekalian Zia kan hari ini ada konsultasi sama fisioterapisnya. Dad kasih tahu ya soal Leon, misal ada informasi, ya. Tak, Zia, ada yang Papa yang nggak tahu mengenai saksi. Nggak ada kok. Justru selama ini ternyata aku yang salah paham soal saksi-saksi itu. Tapi sekarang udah clear kok semuanya ya kan sih? Ya, dan salah paham aja Papa ya. Yang terpenting sekarang adalah Leon. Leon semoga cepat sembuh dan kumpul lagi sama kita. Iya. Zah, Mas Albi pergi dulu ya. Mas Albi mau kemana? Ada urusan sebentar. Tapi ingat, kamu jangan kemana-mana ya. Tetap di sini aja. Mas Albi nggak lama kok. Iya.